تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة تحيا فينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا أنت الروح المحيي أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن أنت الروح المحيي أنت الرب الشافي ترشد وتعزي سد علينا الآن روح الله ندعوك تأتي في وسطنا تحيا فينا الآن Mau bukti? Tidak pernah. bukti? Kenapa saya katakan tidak pernah? Mau Pertama bukti? alasannya. Mau Saya bukti? katakan tidak pernah. Mau bukti? Pertama. Karena buku dongeng Seven Sleepers ada di dalam Al-Quran. Kemudian buku cerita daripada Alexander the Great ada di Al-Quran menjadi Zulkarnain. Coba tanya itu sama klien Anda, lawyer. Ya, langsung ke klien dan saya. Pak Dhani, silakan Pak Dhani. Itulah salah satu membuktikan kalau Rasulullah itu menerima wahyu pertama bertahap. Ya, maka dari itulah saya katakan dia tidak mengadopsi dari Waraqah. Kenapa? Karena wahyu itu bertahap. Di mana sebelum ada larangan, contoh, sebelum ada larangan, masalah budak itu bisa digauli. Rasulullah tidak pernah melarang. Bukan itu, Pak Dhani, bukan itu. Contoh. Ini yang Itu saya kan ada bicara. analogi, logika. Enggak, Ini ini bukan logika. analogi, ini ke fakta bahwa namanya Ashabul Kahfi itu cerita 7 orang tidur di dalam goa dengan seekor anjing, itu dongeng 1001 malam. Loh, nggak paham ya. Dari tadi saya sampaikan apapun dongeng dari dewa ke dari apa ke apabila sudah masuk dalam Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Kok Anda nggak paham ini? Gimana sih? Kabar Pak Dhani. Iya, Kabar. capek saya Jadi sudah bilang jelas ya. Jadi dia memang mau Iya. percaya dongeng, teman-teman, dongeng mau diimani itu kan dia kayak misalnya orang percaya kisah Alibaba, ya kan? Dia percaya, terus ada percaya misalnya kisah Pinocchio.
dia ada percaya kisah Snow White, ya biarin aja. Cuman kita kasih tahu gitu loh bahwa itu tuh nggak ada. Al-Quran itu. Kalau nggak ada jangan mengada-ada. Benar, Loh, benar, benar. ada. Jadi orang percaya Ada itu, Pak. dongeng gitu kan, dongeng Cinderella, dongeng Alibaba, ya biarin aja. Cuman kita kasih tahu itu dongeng gitu Itu loh. haknya. Iya, Iya, itu haknya. Kita cuma kasih tahu tuh dongeng 1001 malam. Intinya yang saya Dia dapat mau denger apa enggak? berarti terserah. sebelum Muhammad mati Ya, itu dia sudah saya- pernah bisa membaca dan menulis ya Pak Dani ya. Di dalam pewahyuan itu Pak Muhammad sudah bisa membaca dan menulis ya Pak. Begitu ya Pak Dani ya. Benar sekali. Oke. Kita yang waras ngalah lah. Dani, saya mau tanya aja gini, Dani. Nabimu buta huruf apa enggak, Dani? Apalagi ditanya buta huruf, apalagi umi, Buta apa itu huruf. umi? Buta huruf ya? Ini bertanya aja, banyak silakan Iya. kali tanya sampai jam berapa Coba. ini. Iya, kalau Sekalian hanya dia bertanya saja. Iya, kalau buta huruf coba bisa ada yang bukakan Quran 98 ayat 2, Tapi Pak. takut ditanya. Sekarang saya aja. Ya, moderator, gantian tolong yang bukain. bertanya. Moderator tolong bukain Sekarang saya IS 98 ayat 2. Katanya Dani, nabinya buta huruf dan tidak bisa baca. Sekarang kita buka 98 Bapak ayat 2. bilang, kapan saya mengatakan demikian? Ada Oh, nggak buta teman-teman huruf mengatakan nggak? ucapan bibir saya Buta mengatakan huruf demikian? nggak tadi? Buta huruf Pastikan nggak tadi? dulu. Saya katakan ada nggak saya mengucapkan demikian? Jangan ditambah-tambah. Makanya Dani, kalau oke, mau pastikan penuh, aja, jangan pastikan diucapkan aja, Pak saya, Dani. Jangan diplemik, Dani, jangan ditambah, buta jangan huruf dikurangi nggak? narasi saya. Buta Saya huruf paling marah nggak? orang yang menarasikan bukan dari narasi Nabimu saya. Nabimu buta huruf nggak, Dani? Saya katakan Rasulullah dikatakan ummi. Buta huruf bukan? Buta huruf Ummi. Apa bukan? itu ummi? Buta huruf Ummi bukan? itu kan istilah. Buta Pak huruf Dani begini bukan? aja Pak Dani, nggak usah pakai istilah, langsung dijawab aja dalam bahasa Indonesia yang jelas. Apa nanti Iya, Anda kalau di buta dalam huruf atau Islam, tidak? kan di dalam Al-Quran mengatakan ummi. Ya kami sesuai dengan teks Al-Quran. Tidak boleh kami Apa? tambah-tambah, tidak boleh kami Apa? kurangi. Apa Dalam artinya? pengertian umi itu apa? Silakan. Nah, kalau Anda bertanya apa mana ummi, maka para ulama menjelaskan. Apa sih ummi itu? Maka ada beberapa ulama mencoba melakukan pendekatan istilah itu. Yang pertama, ummi itu adalah orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak pernah belajar di sekolah, yang tidak pernah belajar tentang sejarah, tentang apa saja. Itu dikatakan ummi. Satu lagi, ada juga yang mencoba mentakwil ataupun menafsirkan ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Ada lagi, ummi itu artinya orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia ini. Apalagi? Yang mana, datanya Ya, mana, jangan makanya ngarang. Inilah Ya, sapi. itu kan penjelasan ini saya. kita- Saya orang Islam. kita lagi- berhak kita- menjelaskan ayat saya. Kita lagi nonton kerbau lagi nguber ekornya sendiri, ditanyain apa artinya. Nah, Tapi dia jawab kan? tidak. Dia jawabnya kita bingung sendiri. Dia sendiri bingung. Jadi gini apa Pak Dani, ini? Pak Dani tadi kan Pak Lidera itu jelas nanyanya. Menurut Pak Dani, Muhammad itu buta huruf dalam kurung bisa baca tulis tidak? Jelas Saya kan? kalau menurut pribadi saya adalah ini pribadi ya. Rasulullah itu tidak pernah belajar, tidak pernah menulis ataupun membaca. Tidak pernah di sebelum dia Berarti- artinya buta huruf. jangan Berarti dipotong, buta huruf. jangan dipotong, nanti di-framing. Sebabnya kamu itu bertele-tele, tinggal jawab aja bisa baca tulis atau tidak, nanti itu aja Anda kan kalau bertele-tele. Anda tadi coba ngomong, Anda ngomong berapa menit? Saya ngomong baru berapa menit? Coba ambil durasi. Oke, lanjut Itu aja kalau Pak orang yang Dani. cerdas. Jangan membodohi orang. Saya ngomong berapa Oke. menit? Oke. Yang lagi Oke, bodohin silakan, orang, Pak Dani. Pak Kita Dani. tunggu aja dulu Pak A atau Dani B? selama 3 menit. Sabar. Kita Nah, tunggu dulu begitu Pak kan Dani selama enak. 3 menit. Sekarang menit 52. Silakan Pak Iya, Dani silakan. jelaskan Terima apa kasih bisa ini baca dan 52. tulis Ya dia. benar. Pastikan ya Pak Dani, pastikan 3 menit dikasih loh, pastikan. Iya, saya pasti orangnya saya konsisten kok.
Iya. Oke. Lanjut aja. Jadi, sekali Pak, lagi saya katakan. Tadi nggak dengar aku, sorry. Jadi mana Nabi Apalagi- Muhammad tidak bisa baca tulis. Apalagi Belum, ini, belum gangguan dijawab, apa belum lagi? dijawab. Belum Belum dijawab. jawab. Sabar. Dia sabar. mau bertele-tele Belum dulu, saya biarkan, belum jawab biarlah. dari 53. Biar dia puas hatinya, bertele-tele. Dia mau tinggal akrobat jawab dulu, bisa dia atau mau tidak. akrobat. Dia mau akrobat Sabar, dulu. sabar teman-teman. Ya, Aduh, kita lihat belum kita apa-apa lihat ndak dulu gerakannya konsisten. ini. Udahlah, lanjut aja, malas saya ndak konsisten. Saya berupaya Iya untuk sudah, konsisten. saya kan Tapi host, teman-teman saya di sini kan tidak host. konsisten. Oke, saya host. Nggak, gini di loh. sini. Sabar Pak Domba, saya host Pak Dani. Saya memberi waktu Pak Dani 3 menit untuk menjawab dengan konsisten dan pasti bahwa Muhammad itu bisa baca dan tulis atau tidak. Silakan Pak Dani, selama 3 menit gak ada yang gangguin Pak Dani. Silakan berakrobat. Ya, ini jam 15.53. Pertama kali saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah belajar membaca dan menulis. Tidak ada catatan sejarah dia itu belajar untuk membaca dan menulis. Itu yang pertama. Jadi selama umur dari 0 tahun sampai umur 40 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah membaca dan menulis dan belajar membaca di mana saja, tidak ada. Kemudian itulah yang dikatakan ummi. Dan dia juga tidak pernah membaca sejarah. Buku sejarah atau apa saja, nggak tahu dia dengan sejarah. Dia nggak tahu dengan keadaan dunia luarnya. Itulah dikatakan ummi. Dia seperti ibaratkan kata dalam tempurung, dia hanya berada di kota Mekah saja. Maka dia waktu berdagang bersama pamannya Abu Thalib, barulah dia melihat cakrawala sedikit demi sedikit. Tetapi tidak pernah diajarkan membaca. Itulah yang dikatakan ummi. Kemudian ada juga ya Rasulullah itu melihat keanehan dalam dirinya. Sehingga datangnya turun wahyu. Barulah dia bisa pelan-pelan memahami dan lambat laun dia bisa membaca dan menulis sesuai dengan tulisan dari para sahabatnya. Terima kasih. Oke Pak Dani. Oke. Jadi itu Oke. Enggak jawabannya jelas. Pak Dani. Jawab kan? Tegas jawabannya. Udah jawab, Nggak udah tegas, dijawab kan? betul. Sudah Nah, bertele-tele, jadi udah Tegas dijawab kan? jawabannya. Iya. Jadi begini, Udah kita ambil Jadi contoh bisa atau ya. tidak? Tegas. Jawabannya Oke, tuh sabar, bisa sabar. atau Jadi jawaban dari Pak Dani dahulu tidak tahu baca. Kemudian dengan tulisan-tulisan sahabatnya tahu bacalah si Muhammad. Begitu kan Pak Dani? Mantap, maka benar kan? Oke, Nah ini benar oke. ini moderatornya. Cerdas Oke, moderatornya. silakan Bisa tanggapan menyimak apa yang saya teman-teman. maksudkan. Mantap. Saya lanjutkan. Oke Pak Dani, waktu dia bisa membaca itu umur berapa? Soalnya saya harus tegaskan, kalau nggak Pak Dani jadi terbawa lagi, dia muter-muter lagi. Umur berapa dia bisa baca? Silakan moderator menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Saya Oh. yakin moderator cerdas. Pak Makasih. Dani Dani. tidak menyebutkan bahasa. Artinya kalau kita tidak menyatakan umur, kalau mendengar dari Pak Dani umur ketika dia bertemu dengan sahabatnya umur berapa? Sekitar Umur 40-an berapa? kalau mau. Dia bertemu dengan sahabatnya, baru dia belajar. Tetapi tidak ada satu Ya, hadis itu kan di atas katakan 40 tahun. Nabi Anda belajar membaca dan menulis, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan demikian. Begitu Pak. Iya. Ah, Benar lanjut sekali. aja. Makanya Rasulullah tadi kan sudah saya katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu umur 40 tahun. Dari mulai Oke. 40 tahun itulah sampai dia wafat, dia melihat tulisan-tulisan sahabatnya. Jadi Berjenjang kapan? sedikit demi Jadi kapan sedikit. dia bisa? Dia bisa membaca. Jadi kapan dia bisa membaca dan menulis? Umur berapa? Umur 40 tahun dimulai dari nol. Paham? Nol. Waktu dia terima di Gua Hira umur berapa? Terima wahyu. Umur 40 tahun kok. Aduh, bebal. 40 tahun. Udah capek dah saya. 40 tahun dia terima. Jadi udah bisa baca ya, berarti dia umur 40. Iya, dia kan udah umur bisa. 40 Oke. tahun udah menerima Jadi wahyu. Jadi yang mohon maaf ya, yang ngaco siapa? Kenapa ketika dia di Gua Hiro dicekek 3 kali dia nggak bisa baca? Iya, kan dia kan
dengarkan, makanya Anda tuh punya niat menstria yang tidak baik. Nah, bukan. Masalahnya kamu ngomong tadi mulai bisa baca umur 40 tahun. Yang jelas ngomongnya. Mulai belajar membaca sejak umur 40 tahun, sejak datangnya Oke. ayat. Kemudian Oh. para sahabatnya menuliskan, dia kan pelan-pelan melihat waktu- tulisan. Lama-lama dia tahu. Waktu terima wahyu di Gua Hiro itu umur berapa? Umur 40 tahun, kenapa? Udah bisa baca atau belum? Ya belum lah, dia kan baru mulai. Masa orang aja langsung bisa baca, itu orang gila namanya. Oke. Anda kelas 1 Oke. SD langsung bisa baca. Oh. Itu. Oke, sekarang yang mana? Ngawur. Mana Bertanya tuh? aja ngawur ngidul. Niat nggak Iya, bagus itu nggak usah lah. Sebentar. Yang lain aja malas. Sebentar. Jadi belum bisa baca ya? Jadi umur Oke, 40 tahun sabar, belum Pak bisa Dani. baca ya waktu di Gua Hira ya, Pak Dani. Aku dukung Pak Dani. Sabar Pak Dani, lanjut Pak Dani. Oke, sabar Dani. Dani, Jadi jadi waktu di Jadi begini, kita waktu di lihat Gua dulu, Hira belum. kita lihat dulu ya pernyataan dari Pak Dani. Jadi umur Nabi itu 40. Nah, Nabi itu meninggal umur berapa itu, Pak Dani? Pak Dani. Pak Dani. Ya gimana moderator? Ada Pada, yang malas Nabi Muhammad meninggal umur berapa? umur 63 tahun. Berarti dia hidup ada sekitar 20 tahun sesudah menerima wahyu pertama. Begitu kan? Nah, Iya. bisa saja dari waktu penerimaan wahyu pertama, Nabi belum tahu membaca. Tetapi setelah dia menerima wahyu yang pertama itu, dia belajar membaca kepada sahabat-sahabatnya. Begitu Pak Dani, menurutnya Pak Dani. Dia di sana tidak dikatakan belajar, tetapi dia lambat laun melihat tulisan sahabat-sahabatnya. Karena dia di saat menerima wahyu kan, Iya. dibacakan oleh malaikat Jibril, dihafalnya di dalam otaknya. Kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Sahabatnya menulis di berbagai macam tempat, baik itu di perpah kurma. Maka tulisan itulah yang dilihat oleh para rasul, kan begitu. Itu secara naluri. Makanya ini kerbau, makanya kerbau lagi nguper ekornya. Saya tanya tadi Nah, ini waktu di orangnya Gua lain lagi. Hiro. Saya malas nih orang ini Waktu- kali masukkan. Waktu Saya nggak Gua meladeni Hiro, orang seperti ini. waktu Saya di udah Gua paham. Hiro itu sudah bisa baca atau belum? Pertanyaannya itu, kenapa muter-muter? Kalau dihafal siapa yang bacain Pak? Belum. Katanya di belum Gua apa. Hiro sendirian. Berdua sama Saya- malaikat. Saya lawyernya Dani. Belum Jadi bisa waktu baca. di gua dia belum bisa baca. Nanti setelah dapat Ya, wahyu, menurut klien saya seperti itu. Lanjut. nah, Ya, setelah jadi dia belum mendapat bisa baca ya? wahyu, iya, mendapat Ya, wahyu itu disampaikan menurut wahyu klien itu saya seperti itu. kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian Satu-satu sahabat-sahabatnya aja, nggak usah rebutan. Benar itu kalau Saya orang yang bingung. cerdas, ya orang yang jujur akan tahu apa yang saya katakan. Oke. Makanya teman-teman tadi yang benar-benar jujur, Ber- tidak punya menstria, ber- dia jujur. berarti- Ini cocok saya jadi lawyer ya. Berarti belum bisa baca ya? Teman-teman semua belum bisa baca dia. Pertanyaan saya sama Dani. Kenapa dia dicekek 3 kali dipaksa untuk baca? Karena dia tidak bisa baca. Saya malas jawab orang kayak begini. Mohon maaf, saya tidak bicara dengan orang yang tidak mau jujur. Maka Nggak saya mampu. Kalau Nggak nggak mampu bisa saya jawab. bantu Pak Dani. Tanda-tanda mampu jawab. menghindari pertanyaannya seperti itu. Mending Iya, bilang nggak aja mampu saya nggak jawab mau ditanya begitu. dalam hal ini. Sebentar Udah seperti itu. pasti. kita Udah jangan pasti. paksakan Pak Dani karena kita kan Boleh saya dia bantu nanti jawab Pak mereka Dani? penonton. Silakan pengacara. Nah, oke ya. Kenapa Nabi Muhammad itu dipaksa membaca? Untuk memastikan kejujuran Nabi. Kalau Nabi memang nggak bisa baca. Jadi kalau umpamanya Nabi itu membaca, dia berbohong. Dia sudah mendusta. Maka itu dengan kebijaksananya Nabi, dia menyatakan dia tidak bisa baca. Memang dia tidak bisa baca. Jadi malaikat Jibril membenarkan apa yang dikatakan Nabi bahwa dia tidak bisa membaca. Itu. Bagaimana Pak Dani, setuju Pak kan? Dani setuju? iya kalau kita jujur, benar itu. Makanya saya bilang kalau kita punya hati yang jujur, baik. Domba Memang, kecil gitu loh. memang Pak Dani memang Hebat. pintar memilih pengacara hebat. Tapi di sini Pak Dani, menurut Republika kita baca bersama, ya. Yang di sini Pak Dani, kita nggak usah baca dari atas. Ini aja yang di tengah. Buta huruf Rasulullah SAW adalah salah satu mujizat dan indikasi kebenaran Rasul, bukan sebuah aib, ujarnya. Jadi tidak ada pernyataan kalau
Nabi Anda itu di sini saya baca kalau bisa membaca sampai dia meninggal. Tulisannya. Kalau ada pasti diangkat dan dicatat oleh Republika. Ini situs resmi Indonesia loh Pak Dani. Nggak mungkin mempan buat pengacara bisa Dani. tambah. Buat Dani nggak Pengacara mempan. tambahin. Tulisan begini, dia pakai otaknya dia. Nggak mempan Pak tulisan pakai begini. Itu. Jadi gimana? Pengacara aja nggak bisa bela kayaknya kalau sudah berat begini. Mundur. Berat. Mundur. Oh, tidak pengacara tadi. mundur. Tuh, bukan. Saya tadi minum kopi, ambil kopi dulu. Itu katanya apa? Itu loh, buta huruf di zaman sekarang itu aib, mempermalukan di zaman melek teknologi gitu loh. Tapi Iya, bisa memang jadi memalukan. mujizat begitu loh. Iya, memang Itu memalukan, mujizat, Pak. tetapi Jadi bikin malu orang bodoh yang aja itu. Iya, dengar dulu, saya mau jawab klien saya. Mau dijawab nggak? Iya, siapa? Nah, jadi dengarkan ya. Memang Nabi itu menurut klien saya tidak bisa baca memang. Jadi yang dikejar oleh malaikat itu dia itu mau berbohong apa tidak, bijaksana apa tidak. Biasanya orang yang tidak bisa apa-apa akan mengatakan bisa. Itu kesombongan. Jadi Nabi ini tidak ada kesombongannya. Dia menyatakan apa yang ada dalam dirinya bahwa dia tidak bisa membaca. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana selesai? Nauzubillah. Ini pembela yang top ini, pembela yang top. Tapi di Pembela sini ditulis dalam Republika, ya, Hmm. buta huruf Rasulullah SAW adalah salah satu mujizat dan indikasi kebenaran Rasulullah bukanlah sebuah Bukan. aib. Nah, Mm. jadi di sini tidak ada keterangan akhirnya pada akhirnya Nabi Muhammad itu bisa membaca dan bisa menulis. Gimana ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Gimana Pak Pembela? Pak pengacara gimana nih? Iya, Pak Pembela sekolah di mana berarti tadi- Nabi itu? Gimana Yang buka bohong. kurang jelas ya? Yang Gimana, bohong, gimana? yang bohong pembela atau ini nih literaturnya nih? Yang mana? Tuh. Kliennya? Pembela Saya atau- harus baca yang mana? Kok nggak ada di layar saya, nggak ada. Waduh. Apa itu? Saya kan apa yang dikatakan klien saya toh. Terus kalian mau bertanya apa lagi? Jadi Ya, masa begini, tanya dulu? mana? Pak Dani masih ada nggak? Dibukalah mic-nya itu. Mohon Masih, dibuka. kenapa saya mau Iya. monitor? Nah, jadi Pak Dani menurut Republika, buta huruf Rasulullah SAW itu bukan aib. Jadi di sini tidak menyatakan pada akhirnya Nabi Anda itu bisa membaca dan menulis. Nah, bisa Pak Dani jawab? Sekalian aja Pak Dani sama pengacara Pak Dani itu menjawab. Ini memang benar tulisannya, terus yang disalahkan apanya? Loh. Nah, tadi kan dikatakan oleh Pak Dani, ya klien Anda Pak, mengatakan bahwa Nabi itu setelah menerima wahyu, dikatakan kepada sahabat-sahabatnya mulai menulis. Nah, Memang benar, dari terus. tulisan itu akhirnya bisa dibaca oleh Nabi Muhammad kalau menurut Iya. mulut dari Pak Dani. Nah, Memang tetapi benar. di sini tidak ada keterangan di media manapun bahwa Astagfirullah. Nabi Masa Muhammad kalian nggak itu paham? bisa membaca. Jadi Nabi, saya paham maksudnya. Jadi Nabi Muhammad ini selalu Jibril ini selalu dekat dengan Nabi. Jadi Jibril lah yang mengajarkan Nabi. Mengapa dia bisa membaca secara cepat dan menulis? Iya itu. Itulah mukjizatnya untuk menunjukkan kepada para sahabat. Gimana? Paham? Jadi tidak Kapan ada di- di manusia dahulu Iya. belajar secepat Nabi. Waduh, Paham? Pak Dani menyewa pengacaranya ini dari mana? Kayaknya pengacara lebih cerdas ini Pak Dani. Gimana ini Pak Benar Dani? itu. Berarti pengacaranya sudah mengetahui apa klaim yang dimaksudkan klaimnya. Benar ini pengacaranya. Tapi saya nggak cerdas mengatakan ya, Pak, ya. nanti dia belokkan. Saya Karena dengan sesuatu kehadiran dia bisa belokkan. saya dengan kehadiran pengacara Untuk sementara Bapak, ini saya akui Bapak Dani, kebenaran itu. menurut Tadi saya katanya sementara ya. baca nulis. Jangan lupa nomor rekening Pak Dani. Untuk sementara saya akui kebenaran dia, kejujurannya. Mantap dia, tapi sementara. Bukan jadi- lama-lamanya, nanti suatu jadi waktu kita berarti- bisa perang nanti. Jadi berarti buta huruf ya? Aduh, orang ini sulit juga. Ya. Silakan Gimana jelaskan aja nggak pengacara. tegas. Iya, Pak Dani memaksakan untuk percaya kepada kebenaran dalam tanda kutip.
Masa kalau zaman sekarang semua kebenaran diuji, Nah, dibuka. tadi soalnya kalau tadi hanya saya percaya aja tuh banyak korban tuh, banyak korban penipuan tuh di Binomo tuh. iya saya terlempar soalnya tadi, jadi nggak tahu, nggak dengar. Coba jadi benar nggak buta huruf gitu? Pembelanya bagaimana? Jadi begini menurut aja. klien saya tadi sudah dijelaskan sangat jelas. Ya. Nah, kenapa lagi mau ditanyakan lagi? Kenapa Rasulullah itu? Oke, tanya silakan. Ya. Jadi kalau memang buta huruf, saya ada 2 pertanyaannya. Kalau memang dia buta huruf sampai matinya, saya akan tunjukkan ayatnya. Tapi kalau memang dia bilang katanya buta huruf saja, terus nanti bisa baca, saya ada lagi pertanyaannya. Jadi yang mana ini? Bisa baca, menurut klien saya begitu. Oh, bisa Jadi baca. Jibril mengajarkan kepada Nabi hingga Nabi itu bisa cepat membaca dan cepat menulis. Jadi di manusia ini tidak ada kecuali Nabi. Pak Dani setuju dengan pengacara Pak Dani. Pak Dani setuju nggak? Iya, memang benar itu. Tolong Pak Dani Pengacara saya perkuat. untuk sementara ini saya pakai dia. Benar itu. Jadi pengacara tidak berasumsi ya. Tidak bersyarat. Dia tidak berasumsi. Menurut dari sementara ya. penjelasan Tapi saya dari nggak Pak tahu Dani ya, endingnya Pak Dani nanti. ya. Iya, Saya lihat endingannya dulu ya, pengacaranya Oke. endingnya kemana nanti. Tergantung rekening kayaknya. Iya, ini tergantung Pak rekening pengacara dari Pak hati-hati Dani. ditikam dari belakang loh ini. Hati-hati. Iya, makanya saya bilang kan Sebentar, sementara. yang saya tangkap Kalau dari tunggu, pengacara ngomong dulu. Astagfirullah. Yang sabar. Moderator Jikalau dengan- Dani nantinya Sabar. menusuk saya, itu namanya terlalu. Lanjut. Nah, moderator tahu untuk bawa kemana. Makanya moderator pastikan sama Pak Dani. Apa Pak Dani setuju dengan jawaban dari pengacara Pak Dani? Iya, untuk sementara yang telah dikatakannya itu saya setuju. Untuk yang sementara telah sampai kapan disampaikan Pak ya. Dani? Kalau yang belum Sementara disampaikan sampai yang kapan? akan datang saya nggak tahu. Ya, Sampai supaya Pak kapan? Dani Nggak tetap tegas lagi. dibela. Tolong Iya, rekening. sampai dia berkhianat Pak. Sampai pengacaranya dikhianati gitu aja Pak. Iya. Jadi berarti dia bisa baca ya. Wow, pintar. Sebentar Berarti bisa. Pak Lidara, sebentar. Izin Ya. moderator. Ya, Izin moderator. Silakan. Jadi yang saya tangkap dari tadi, jadi statement dari yang menurut Pak Dani, jadi Mr. M pernah Umi, tapi sejak dia nggak buta huruf lagi, jadi uminya dicabut gitu, udah nggak pantas dia disebut Oh, umi begitu. gitu. Oke. Jadi sejak dia tahu bisa baca tulis, uminya dicabut karena udah nggak pantas disebut umi. Gitu ceritanya. Lanjut. Bukan. Nah, kalau kalian kenapa tertutup? Janganlah kafir terus. Begini, dengarkan. Jadi nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang umi, bukan uminya dicabut, tapi Jibril memberi ilmu yaitu pengajaran bagaimana dia bisa menulis dan membaca, bukan dicabut. Bedakan. Jadi gelar umi tetap melekat pada Nabi Muhammad. Paham? Oke, saya tanya dulu Pak itu Dani. ternampak jelas pada sahabat-sahabat. Dia belajar dengan cepat karena ada Jibril di sampingnya untuk mengajari. Oke, sudah. Pak Dani, saya minta kekuatan dari Pak Dani. Apakah yang disampaikan itu benar tidak, Pak Dani? Jadi sedikit saya luruskan. Jadi umi itu Jangan dulu adalah diluruskan. kelas sebelum dia bisa membaca dan menulis. Saya bisa tanya. Setelah menerima wahyu. Ada benarnya, tapi tidak 100% ya. Yang di mana yang salahnya? Pernah menjabat umi. Yang benarnya pernah salah, menjabat cuman umi, takut di-framing. tapi setelah tahu udah nggak jabat Ya umi tidak gitu. salah, cuma takut di framing. Kan Nanti kan pengacara Anda dikatakan kan bisa membelokkan tergantung dari rekeningnya. Tenang aja Pak Dani. Tapi Iya, saya saya pastikan katakan tadi. dulu. Apakah yang dikatakan oleh pengacara itu 100% benar? Tolong dikuatkan. ya kita kan nama manusia itu tidak ada mungkin 100% benar. Yang benar Tapi- 100% itu hanya Allah bagi kami umat Islam. Abu-abu dong. Abu-abu. 99% lah. Benar nggak? Tadi ngomongnya Nah, jujur. kalau saya ngomongnya sih benar. 90% dia benar.
Oh, 90% berarti lebih besar kebenarannya daripada kebohongannya. Lanjut. Berarti masih bisa dipercaya Iya, dong. benar. Oke, 90%. Oh, jadi dicampur ya, kebenaran dan kebohongan dicampur jadi satu ya. Iya. Tergantung bro. Dia- Mana tergantung bro. Mau yang mana yang menguntungkan itu harus diambil. Iya. Menurut Iya, pengacara bagaimana? tergantung Dani kalau senang hatinya dia ya benar, kalau nggak senang Iya, salah. Nah, tergantung dari Benar pendapat gitu. pengacara bagaimana. Kenapa pengacara kalau kebenaran walaupun itu salah diambil. Itu Tapi benar kalau dia yang mau dikatakan. salah, Ya, oke. Astagfirullah. Ya, kalau saya dia mau berbau jawab tidak ya. benar, salah, tidak diambil. Walaupun kesalahan itu didengar adalah sebuah kebenaran. Bisa dijelaskan itu. Oke, Anda harus tahu apa yang dikatakan klien saya itu benar. Karena apa? Tidak tertulis. Jadi tidak bisa dipastikan. Jika tertulis dia akan katakan 100%. Paham Anda? Itu tafsiran bagaimana sang nabi yang umur 40 tahun ya, yang belum bisa baca tulis, secepat itu dia bisa baca tulis. Nah, dan itu pun belajar otodidak, bukan diajarin di sekolah seperti sekarang. Bagaimana? Apakah Anda paham? no. Jadi Iya, saya paham. yang Pak tidak Dani itu benar benar nggak Pak Dani? kebenarannya itu yang kliennya atau lawyernya nih yang punya kebenaran. Iya benar ini. Jadi untuk sementara ini pengacara Oke. saya ini Bisa. kayak orang Islam. Pak Dani jangan culas dong. Masa lawyernya Iya. sementara doang dipakai. Iya, layar saya Kasihan sementara tahu. ini. Pak Dani yang culas apa nih, yang nggak jujur disampaikan nih. itu benar. Udah ditransfer belum Pak Sama Dani dengan itu? apa Saya yang jadi- mau saya sampaikan. Saya jadi kasihan Nah, sama lawyer dia Pak sudah Dani ini. memahami apa yang mau saya sampaikan. Dia sudah memahami untuk sementara ya. Sekali lagi ya, lawyer ya. Itu loh kalimat ekor sementara ini kalah jengcing banget itu. Ya, saya nggak tahu Iya. ke depannya nanti kan dibelokkannya saya kan nggak boleh. Benar. Ya, Iya, jadi tuh, Ini Pak. astagfirullah. Pak, Tunggu. Pak Dani, janganlah seujon dengan saya. Saya sudah memberikan apa yang saya. Jadi selama ini, tapi sebenarnya gini Pak Dani, saya kan sudah membantu Pak Dani dengan ikhlas. Kenapa Pak Dani seujon dengan saya? Astagfirullah, Ya, terlalu. kita suzon ya kan. Kita waspada kan wajar. Boleh kan kita waspada kan? Ya, kalau saya katakan tadi hal-hal yang benar, Pak Dani katakan benar. Nggak usah pakai Iya, tambahan makanya imbuhan saya suzon. katakan dari Jadi saya merasa malu ini. Anda katakan tadi itu benar. 100% bagi saya nih. Udah benar itu. Tapi nggak Jadi- tahu ke depannya, lain lagi nanti. Kita kan nggak tahu apa yang diucapkan nanti. Bisa dipahami? Yakinlah bahwa domba kecil akan menjadi pengacara yang bagus. Jangan lupa. Oh, kita Nomor- lihat. nomor kita HP lihat, ada di kita situ. lihat aja. Oh, lihat, tengoklah. Oke, siap. Lanjut. Lama-lama lawyer Ya. ini bisa bikin saya bangkrut ini. Moderator. Oke, Moderator. Ya, Izin lanjut. moderator. Silakan. Ya, jadi masih pantaskah disebut Umi kalau dia udah bisa baca tulis? Masih. Pertanyaan saya, masih Karena pantaskah jadi, disebut Umi? Karena dasarnya Lanjut. Nabi, awalnya itu umi. Orang yang buta huruf. Dipilih Allah sebagai Nabi terakhir. Dan kemuliaannya ternampak dari itu tadi. Baca tulis dengan cepat. Sadari itu. Dan Nabi pun tidak mau menghindari bahwa dia dulunya umi. Itulah kebijaksanaan Nabi. Nabi itu adalah makhluk paling bijaksana di muka bumi ini. Amen. Lawyer kayaknya kurang ilmu. Jadi lawyer harus jelaskan bahwa umi itu banyak arti. Gitu. Lawyer Itu harus kesalahan tahu Anda. bagian daripada Iya. umi. Yang jelas apa yang diterangkan oleh Pak Dani tadi sudah jelas. Cuman kalian yang tertutup kufur. Jadi menurut lawyer semasa perjalanan wahyu-wahyu atau firman-firman Allah itu diturunkan, Muhammad sudah bisa banyak sedikitnya membaca tulis ya. Ya, Ya, berarti ada kemungkinan wahyu itu bercampur dengan pengetahuan Muhammad yang dia baca mungkin dari kitab-kitab kitab-kitab
Nestorian Apo- atau bidat-bidat. Apokrifa. Oh, Kitab-kitab maaf. Kalau apokrifa. masalah Kemungkinan itu ada. saya serahkan ke Ada nggak klien saya. kemungkinan? Silakan Pak Denny. Saya tidak berhak Kalau dia- menjawab karena saya kurang kalau wawasan. dia Kan bisa dia tahu baca, baca ya. Heeh. Kalau dia tahu Terima kasih. baca dan tulis, pasti dia dapat Melihat kitab dan dari membaca, Waraka bin Iya. Nawfal, melihat Kalau bisa dia menulis baca, sendiri. Ya, Coba. itu bisa baca Jawab. bahasa Arab. Bukan bahasa Iya. lain. Iya kan sudah Iya. ditranslate Memang oleh Nabi Waroka. Muhammad belajar bahasa Yunani. Yang ngajar siapa? Tapi Ya, kan begini. sudah Silakan, Pak ditranslate, Dhani. Pak. Tadi begini, tadi kan saya sudah jelaskan, Waraka bin Nawfal itu menulis kitab dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Warakah itu meninggal, ingat. Saat Rasulullah menerima wahyu pertama, tidak lama berapa minggu kemudian Warakah itu meninggal. Tapi Iya, tapi kitab bu- itu sudah Dia kondisinya ditranslate Tapi kan, Pak. tapi kitab-kitabnya masih ada. Waraka Iya, sudah meninggal, ditranslate kitabnya masih kan. tetap Masih ada. ada. Iya. Nabi kan tidak bisa Boleh saya bantu? membaca pada saat itu. Nah, giliran sekarang tadi tidak katanya bisa membaca. tadi katanya Boleh. bisa. Boleh saya? Ini kamu kerbau ngejar buntut sendiri tadi ini maksud Pak Lidara. Oke, terima kasih Pak Bom. Kenapa kita dikatakan Al-Quran itu dikatakan lengkap? Al-Quran itu ibaratkan bahan mentah. Ada cabai, ada bawang, ada segala macam. Ada picin, itu namanya bahan mentah. Itulah yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Untuk memasaknya, maka membutuhkan pemikiran dan hadis Rasulullah. Hadis. Enggak lengkap. Iya, dong. kami khusus umat Islam. Itu enggak lengkap. Baik. Berarti hadis dibutuhkan, Pak ya? Hadis dibutuhkan. Umat Islam sangat membutuhkan hadis. Di Oke, luar Pak. Islam maksudnya Dani nggak boleh ngomong hadis, Pak. Cuma dia doang yang boleh. Sama dengan Anda juga tidak boleh mengungkapkan tentang Apa? Injil Thomas, Injil Oh, Maria. sebentar kawan-kawan. Saya mau Apa bedanya? buka Pak Dhani otaknya kena dia. nih. Sebentar. Nah, ini kebenaran nih, bener nih. Pak Dhani. Ya, kalau Pak Dhani bicara Injil Thomas, Injil segala macam, Injil, itu Injil yang ada sekarang Alkitab itu sudah dikanonisasi tahun 325. Yang Injil itu terbit setelah sudah dikanonisasi. Sama sekarang Pak Dhani saya tanya, Al-Qur'annya Ahmadiyah, Pak Dhani akuin nggak? Al-Quran Ahmadiyah. Iya. Ahmadiyah. Memang ada. Ya ada. Mana? Saya belum pernah ketemu loh. Pak Dhani, sekarang Nabi Mormon itu Pak Dhani akuin nggak? Siapa Nabi Mormon? Nabi ke-26. Ada nih. Jangan nih Nabi Mormon nih. Ngalur gitu. Nah, jadi Pak Dhani jangan bawa, nanti saya bawa yang palsu-palsu, Pak Dhani tolak. Jangan di-compare ke situ Pak Dhani. Hadis itu nggak sama Injil-Injil Nah, palsu. makanya. Loh, kalau hadis itu Makanya sekarang Anda nampilkan tadi. sekarang hadis itu ditanya, Pak Dhani tadi teman-teman nanya, kalau Al-Quran itu pasti larinya ke hadis. Sekarang contoh saya tanya, coba Pak Dhani tunjukin ayat sunat. Saya katakan ayat sunat ada. Mana? Millata Ibrahim Hanifah. Ibrahim penyembah. Ibrahim. Mana milah Ibrahimnya yang disunat di Al-Quran mana? Nah, Di ya hadis. silakan. Loh, jangan silakan. Sekarang saya tanya, katanya nggak boleh lari ke hadis. Sekarang kita bicara Quran. Tolong tunjukin surahnya si Ibrahim, milah Ibrahim, yang namanya milah Ibrahim itu disunat di Al-Quran. Tunjukin. Ya ikut aja milah Ibrahim apa? Iya, Kan tunjukin. milah Ibrahim ada beberapa yang saya tahu ya. Pertama sunat, Iya, di kurban. Qurannya mana? Itu kan di sejarah. Di Quran, Dani, di Quran.
yang namanya Ibrahim disunat di Quran di mana? Al-Quran itu tadi saya sudah sampaikan. Al-Quran itu ibaratkan bahan baku Namanya untuk Ibrahim disunat di memasaknya. Quran di mana? Tidak lengkap. Halo, baca. Yang Ibrahim disunat. Ini sekarang kan Halo Pak Anda Bom, sendiri. ini gimana dia mau ngomong? Siapa yang mau ngomong saya dengar. Jawab, Silakan jawab, ngomong aja. jawab, Pak sudah, Dani, jawab. Lindra kan Relawan, Pak Dani tadi bilang katanya ngomong di Quran saja. Oke, kita ngomong di Ya. Quran aja. Tolong Pak Dani tunjukin Ibrahim disunat di dalam Quran. Surah apa saya buka? Sudah? Ya, sudah. Tunjukin. Saya katakan Al-Quran itu pertama Pakai saya bahan katakan baku. tunjukin ayatnya. QS-nya. Milatul Ibrahim Hanifah. Di mana disunat milahi ada tulisan disunat nggak Ibrahimnya? Silakan QS-nya, netizen Dani. yang menilai. QS-nya Dani, QS-nya. Menilai Pak Udah Dani. dinilai, Pak. Pak Katanya Dani, udah saya- lengkap. Jalan aja. Sebentar, Terserah biar Anda saya kan. tanya. Enggak Pak, sebentar biar nanti dibilangnya kita ngaco, ngeroyok dia. Saya tanya Pak Dani dengan hormat. Katanya milah ngikutin milah Ibrahim, berarti mencontoh Ibrahim disunat. Betul nggak Pak Dani? Iya. Sekarang tunjukin ayat Al-Qur'annya yang dicontoh bahwa Ibrahim disunat. Tolong tunjukin, mana kita buka sama-sama. Kan sudah saya sampaikan ayatnya. Pakaikan surahnya. Millata Ibrahim Hanifah. Sunatnya Ayat berapa? Ayat mana? berapa? Ayat berapa Pak Dani? Surah Coba saya buka berapa? sini. Surah berapa? Kita sama-sama buka, Pak Bom Berapa buka. tuh Hanifah itu saya nggak hafal sih. Coba dicari Ya. aja tentang di Google, mungkin cari petunjuk ya. Sekali lagi, mencari petunjuknya untuk mendapatkan Al-Quran itu bisa digunakan di Google. Iya, Cari ada tulisan. milah Ibrahim, ayat Oke. tentang milah Ibrahim di dalam Iya. Al-Quran. Iya, disunat Ketemu nggak di ayatnya situ? itu. Di sini ditulis Ibrahim disunat nggak? Saya carikan Google Ya, sunat cari, di Pak. Quran. Sunat Ya, di sunat di Quran Quran. gitu ya. Cari Sunat di sampai Quran. sampai kiamat. Milat Ibrahim. Bukan Milah sunat. Ibrahim. Sunat. Milah Milah Ibrahim itu bukan sunat. Milah Ibrahim bukan Pak sunat Dani. Ibrahim. Sebentar Pak Pak, Dani. sebentar Pak, biar kita selesaiin dulu ini. Dia kan tadi ngajak di Al-Quran. Kita jangan, oke kita ikut di Al-Quran. Nggak pakai bicara hadis. Sekarang tunjukin di Al-Quran ayatnya. Ya milah Lidara, Ibrahim itu berarti ya. ayatnya. Pak, Ya, Pak Lidara, lagi? berarti kan Al-Qurannya udah lengkap. Iya, enggak dia bilang kan sempurna. ada. Enggak, kan dia bilang ada Al-Quran katanya. Coba itu sempurna. sekali lagi saya katakan Al-Quran itu adalah petunjuk sebagai bahan baku. Sempurna Udah enggak? lengkap berarti. Bahan baku itu berarti lengkap, tidak- ada tidak picinnya, sempurna. ada Oh. garamnya, Oh, ada nggak ada. kecapnya. Kurang Begitu. ketumbar, Sempurna. kurang ketumbarnya, enggak ada Untuk ketumbarnya. memasaknya kitalah yang menggunakan akal, ya, Nggak menggunakan lengkap. Namanya ilmu. tidak sempurna. Itu bahan baku tidak Menggunakan sempurna. akal. Garamnya Dani. sendiri. Dani Garamnya katanya, sendiri. enggak sebentar Pak, ke Dani katanya FKUB, pasti orang pinter. Sekarang saya Iya. tanya, kok muter-muter kayak sapi nguberin ekornya sendiri sih Dani? Sekarang kita kembali ke Silakan aja. Quran. Kalau saya tidak menjawab, juga Sekarang hak saya saya. tanya, saya Tolong, Pak sekarang Bom. tanya, Pak Dani Pak tadi Bom, bilang saya tidak menjawab, jangan ke tidak hadis. ada larangan. Enggak, Ya, ya, katanya memang tadi betul. jangan ke hadis, kita bicara Quran. Sekarang Ini. saya tanya di Quran, mana ayatnya sunat, ikut Tidak milah ada, Pak. Ibrahim. Sekarang milah Sudah, Pak. Ibrahimnya Alidra. disunat di Quran. Sudah Pak mana? Lindra. Pak Lindra. Ya sudah, nggak Sudah, bisa jawab Pak ya Dani Pak. punya Silakan. Lah, bukan untuk Sebentar. orang lain. Begini Pak Dani. Ini ada garam, ini ada pecin, ini ada bawang merah, Ada bawang putih. bawang putih. Saya tidak Terus suka bawang merah. Ada marica, ada Ada ketumbar, cabai. ada rica, ada apa lagi? Ada kunyit. Nah, sudah lengkap ya. Terus daun kunyit, ketumbar, rica apa? Mau bikin rendang. Nah, ini udah masak komplit. Cuma masih ada satu yang kurang. Iya. Kemiri. Itu kemiri cari di mana? Terus dagingnya Habis. juga dari mana?
Dagingnya Jadi, dari mana? Kompornya dari mana? Kompornya? Kompornya dari mana kompor? Airnya? kompornya dari tetangga. Sendok gorengnya dari mana? Enggak, kompornya enggak sohi, Pak. Suka asin, ada yang suka asin. Sebentar loh. Cornelius tadi ini kayaknya piong ya. Suaranya piong ini. Pak Bom, bisa tampilkan share screen saya nggak, Pak? Ya. Jadi mereka ini semua berlawanan dengan surat Hud 1 ini, Pak. Ya kan? Alif Lam Ra. Nah, ini kita tanya lagi sama si Pak Dani ini, Alif Lam Ra. Nggak tahu, nggak bakal tahu dia. Dalam kurung inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Dalam kurung yang diturunkan dari sisi dalam kurung Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Berarti nggak perlu lagi hadis. Nggak diracik. Berarti sudah mateng ini kan? Iya. Udah tinggal dimakan kan? Soalnya Pak, Ya, kan disebut disusun rapi. Kita coba lihat tafsirnya ya, tafsirnya kita lihat ya. Itu maksudnya bukan begitu Pak Ciler. Jadi mana Ya, maksudnya itu Dani di ngolah Quran sendiri. Nanti di Quran maksudnya itu Dani sudah ngolah tersedia sendiri. semua. Kok nggak bisa ya bukain tafsirnya ya? Ya ini kan Dani yang dijelas- nanti ngolah sendiri, Pak. Indah kan di sini kan disebutkan, dijelaskan secara terperinci. Kayak sholat 5 waktu harusnya ada, terus sunat harusnya ada. Iya kan? Kalau terperinci itu kan begitu, Pak. Jadi jangan juga harusnya ada. Iya, Terus jangan haram halal. harusnya ada. Itu terperinci. Iya kan? Jadi nggak perlu hadis, nggak perlu tafsir gitu. Itu terperinci. Bukan. Jadi yang terperinci yang lucunya dimaksud di begini. sini yang sudah ada di Al-Quran itu loh. Itu Pak Dani ya. Pak Dani. Makanya Jadi sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran itu sebatas petunjuk ataupun kalau diibaratkan dia itu bahan mentah yang sudah lengkap. Baca buku dulu itu. ini Dani. Sebentar, Pak. Pak Ciler maksudnya Pak Dani, Al-Quran input itu adalah menu masakan, buku menu masakan yang belum makanya ada. jadi. Oh gitu. Belum menu masakan, betul. Bahan mentah, bener nggak Pak Dani? Bener nggak? Iya, sudah saya katakan bahan bener kan? baku. Bahan baku. bahan Jadi bakunya. gini. Nah, kawan-kawan nih, saya dapat ini nih, berarti dapat hikmah. Berarti kalau orang Yahudi itu kalau ibaratnya pakaian masih bahan kainnya, masih digulung. Oh, bahan Kalau orang baku. Kristen udah jadi baju, udah tinggal Iya. dipakai. Kalau ini Betul, Dani ini betul. masih bahan baku yang masih Bahan sepotong-sepotong, baku. celananya Oh. masih separoh, bajunya Iya. masih separoh. Saya bilang itu Al-Quran ya, jangan di-framing ke lain. Oh, Al-Quran iya, itu iya, bahan iya. baku. Bahan baku. Wahyu bahan Allah baku. yang dikatakan Al-Quran itu adalah bahan baku. Oh, bahan Udah begini baku. Pak Lidra, Pak Ciler, apa yang disampaikan Pak Dani? Iya, nggak apa-apa, Pak. Paham, Itu kita paham. kitabnya. Itu kitabnya ya Pak Dani ya. Paham, Ya, paham. Iya, mantap. Begitu dong. Iya. Berarti bahan baku ya Pak Dani ya, Al-Quran Bahan ya. baku, Iya. bahan baku. Oh ya, makanya Al-Quran ya, ingat. makanya Saya tegaskan, jangan di-framing. gini. Itu Al-Quran. Iya, Al-Quran itu bahan baku. Makanya kalian pada bingung Nah, Dani. Yang sekarang namanya begini, bahan baku sekarang itu timbangannya berapa harus jelas. Belum ya kan? tahu. Nah, ukurannya berapa juga nggak Jadi tahu. Pak Ciler, Sekarang jadi pertanyaan saya nanti Pak Dani sebentar begini. Pak Marban, Pak Dani, Iya, Pak Ciler berarti ada bahan besok. Kemarin Hmm. kan si Madia bilang ya itu si siapa Jibril itu tukang pos. Nah, sekarang Dani Quran bahan baku. Bahan Asik. baku. Tanya Pak Dani, saya boleh tanya Pak Dani? Aduh, Pak Dani, gemes aku. malam ya. Pak Dani, Iya, Pak Dani, iya. Saya mau tanya surat Taha 14 itu bunyinya apa Pak Dani? Bacakan saja, dibuka surat Taha 14 kan simpel. Loh, kan Pak Dani hafal. Coba saya nggak usah buka, saya mau tahu Pak Dani hafal nggak?
Apalah atau tidak, kita nih manusia memiliki keterbatasan. Jadi nggak hafal. Bilang aja nggak hafal gitu loh, Pak. Ya, oke, nggak hafal. Nggak hafal. Oke, ya itu lebih baik Pak Dani. Saya seneng kayak begitu, jujur gitu. Oke, saya bacakan ya Pak Dani. Kalau Pak Dani nggak hafal, soalnya saya tahunya katanya seluruh dunia hafal, makanya Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah karena dihafal. Jadi kalau dirubah pasti ngerti gitu loh. Oke, jadi berarti itu disanggah sendiri Pak Dani ya. Oke, saya tanya Pak. Taha 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka mengabdilah kepadaku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku. Siapa yang ngomong ini, Pak? Ini berarti Allah. Allah, berarti itu... dia bisa ngomong. Berarti bisa ngomong. Nah, tadi kan udah kami bahas dengan Pak, siapa tadi, Pak Slamet. Anda tidak. Kalau enggak, saya nggak mau ikutin Pak Slamet. Saya tanya Pak Dani. Berarti dia bisa ngomong. Ngomong itu artinya apa, Pak Dani? Kirim SMS, Pak. Aduh, kok bolak-balik ya. Ini bukan ngomong, Pak, kirim SMS. Ya. Oke. Dengan Kirim bahasa SMS. jiwa. Anda kan tidak paham, makanya sulit. Dengan bahasa jiwa. Oke. Ini iya dengan bahasa. Bahasa telepati tadi Pak Dani udah jelaskan. Oke, bahasa telepati, bahasa jiwa. Ini yang ngomong, dia ngomong kepada siapa ini Pak Dani dengan bahasa telepatinya ini, Pak? Nah, kalau Anda katakan ini ngomong dengan siapa, itu benar. Oke, saya jawab. Nah, kan enak, kan jawab begitu. Coba buka ayat sebelumnya. Ingin tahu kepada siapa Allah berbicara? Kita telusuri ayat sebelum. Bukain Pak, tolong ayat sebelumnya. Kalau perlu satu ayat ini, satu surah ini buka semua ya. Ya, berbicara dengan siapa ini? Bagusnya kayak gitu Pak Dani, dari ayat 1 bahas semua. Nah, dari ayat 1 Pak, turunin Pak. Enggak, dari ayat 1. Dari ayat 1 terus ayat 1 terus Pak. Ayat 1 Pak. Dari ayat 1, dari ayat 1. Dari ayat 1 ngomong dengan Musa. Oke, berarti dengan Musa. Dia berbicaranya berarti dengan telepati kepada Musa ya. Pakai SMS. Pak Dani. Tadi dah bisa disampaikan. Pakai telepati. Coba saya mau tahu Pak Dani, kita bicara gini loh Pak Dani, sebelum saya bicara dulu lah, saya mau jelaskan. Pak Dani, Tuhan menciptakan manusia itu ada otak, Pak. Ada otak untuk berpikir yang mana yang benar dan masuk akal dan masuk logika, dan mana yang tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Katanya Pak Dani ini, Muslim ini berbicara semua pakai akal, pakai logika, pakai akal, pakai logika. Sekali lagi saya tekankan, Muslim dengan bangga berteriak Muslim adalah orang yang cerdas, pakai akal dan pakai otak. Sekarang saya tanya sama Pak Dani, ini berbicara dengan telepati. Oke, saya terima dengan Musa. Sekarang tolong Pak Dani tunjukkan dalilnya bahwa Allah Pak Dani berbicara dengan nabinya pakai telepati. Banyak Pak. Tolong jelasin di mana. Nabi mendapatkan wahyu dari jiwanya tanpa melalui perantara Jibril. Di mana Pak? Tolong dalilnya Pak, dalilnya Pak. Coba nanti Pak Bambang tahu. di hadisnya kan ada. Jadi nggak perlu, kan udah sering kita bahas itu Pak di dalam. Jadi kita di sini kalau yang sudah tahu nggak usah berulang-ulang. Kalau hadisnya kita belum tahu Pak.
Pak Kalau Anda Dani, ingin mencari Pak kelemahan-kelemahan supaya Dani, nggak Pak memojokkan, Dani, enggak memojokkan. Ini dari bahasa mulut Pak Dani sendiri dan dari otak kecerdasannya Pak Dani sendiri. Makanya saya mau tahu di mana dalilnya Tuhan itu berbicara telepati kepada Musa, terus Musa paham artinya. Di mana Pak dalam dalilnya? Al-Quran mengatakan Allah berfirman ditancapkan di dalam hati Muhammad SAW. Itu ada ayatnya. Terus fungsinya Jibril apa Pak? Ya, Jibril fungsinya menyampaikan wahyu juga. Selama ada wahyu yang tidak ditancapkan di dalam jiwa Rasulullah SAW, maka ada ayat yang melalui perantara Jibril. Oke, jadi ayat yang perantara Jibril itu Jibril dengan Allah berbicara telepati juga, Pak. Nah, itu kita tidak mendapatkan keterangan. Kalau tidak mendapatkan keterangan bagi umat Islam, jadi kami tidak boleh mengada-ada apakah menggunakan suara yang didengar oleh panca indera atau melalui Ini tafsirnya Pak, saya bacakan. Usai berpesan kepada keluarganya, maka Musa berjalan mendekati api itu. Ketika dia mendatanginya, tiba-tiba dipanggil ini lain lagi ayatnya Pak. Suara Pak. Ini Suara yang lain lagi Pak Ciler, nggak bakal diakuin itu suara, pokoknya telepati. Udah sekarang saya mau bicara yang wakulna itu suara. Oke. Menggunakan suara perantara suara. Kita ya, jangan suara siapa? Suara siapa itu Pak? Yang namanya perantara itu bisa melalui suara yang didengar oleh panca indera. Kan begitu. Bagaimana kalau bunyi tadi suaranya itu kan kita kan bukan kita yang mengalami, kita hanya mendapatkan. Oke, Pak Ciler, sebentar yang lain satu-satu dulu dong, jangan biar dia jangan kekeroyokan, sebelum selesai jangan ditiban dulu Pak. Begini Pak Dani, oke, dengan telepati, bicara dengan telepati kan, oke, berarti dengan telepati Tuhannya Kalau Pak Dani. orang yang tahu belajar, yang mengalami, dan pernah mengalami. Iya, dengan telepati. Terus yang menafsirkan ayat Quran ini dapat telepati dari mana, Pak? Oh, tidak. Hadis-hadis itu dari mana? Terus hadis-hadis itu belajarnya dari mana, Pak? Dapatnya? Hadis itu kan yang namanya hadis itu perkataan, ucapan, dan perbuatan Rasulullah. Iya, dari mana? Dapat dari telepati juga, Pak? Ada yang dari jiwa yang ditancapkan Allah ke dalam dada. Ditancapkan. Oke. Ada yang melalui malaikat Jibril. Jadi yang di Gua Hiro yang ditancapkan di dalam hatinya atau dari malaikat Jibril, Pak? Malaikat Jibril itu kan udah jelas, jangan Anda. Aduh. Oke, yang ditancapkan di hatinya yang mana? Yang ditancapkan sebentar Pak Dani. Yang ditancapkan di hatinya Pak, di hatinya Muhammad yang mana, Pak? Banyak ayat-ayat tentang yang ditancapkan itu. Tunjukkan dong Pak, jangan banyak aja. Minta tunjukin telepati nggak bisa nunjukin. Sekarang yang mana ini? Sebentar dulu Islam. Saya lagi ngomong sama Pak Dani, jangan dipotong-potong. Sekarang yang ditancapkan yang mana? Dia tidak tahu itu dan payah dia itu. Enggak bisa dia menerima itu, payah itu. Enggak, dia sudah dijelaskan enggak. Gimana Pak Dani? Yang ditancapkan di mana Pak Dani? Bang Islam jangan ngatain Pak Dani nggak paham, Bang Islam. Pak Dani pinter Pak Dani ya. Ini kemenak loh, hati-hati nanti. Oke Pak Dani, yang ditancapkan yang mana Pak? Yang ayat yang mana? Tolong jelaskan kepada saya dan dunia di sini dengan yang penonton di sini. Yang ditancapkan yang kepada hatinya Muhammad dan yang disampaikan Jibril yang mana nih Pak? Saya belum memilahnya, di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Satu aja. Oh itu ditancapkan. Itu ditancapkan. Oke, jadi
waktu sudah ditancapkan di hatinya Muhammad itu berarti dia sudah tahu dong bahwa ada Al-Fatihah itu. Iya. Berarti ditancapkannya sejak waktu lahir atau umur berapa, Pak? Ditancapkan ke hatinya, Pak? Ya di saat Allah menghendaki. Di saat dia Menghendakinya sudah kapan? menjadi rasul, Kapan, Pak? Ya, Kapan, Pak? di saat kapan dia menancapkan itu durasinya adalah sejak umur 40 sampai umur 63. Dalilnya di mana, Itu Pak? durasinya. Dalilnya di mana, Pak? Nggak sah menggunakan dalil, itu kan logika, kan masukkan Nabi diangkat menjadi rasul umur 40. Loh, kita berpikir aja lah. Waktu di Gua Hira, waktu di Gua Hira umur berapa, Pak? Umur 40. 40. Waktu ditancapkan di hatinya Al-Quran itu wahyu Allah ditancapkan di hatinya umur berapa, Pak? Tidak diceritakan kapan, hari apa. Pak Bombom Tadi izin katanya tak. Pak Lidera bentar Pak. Yang diceritakan itu durasi waktunya adalah dari umur 40 sampai umur 63 tahun. Itu durasi waktunya. Durasi waktunya. Pak Lidera, saya mau pamit. Ya. Pak Lidera, Ya. Pak Bombom, saya mau pamit. Ya. Saya mau nancep soalnya Pak, mau nancep. Nancepin. Iya, saya juga habis ini mau nancepin di hati saya, Pak. Saya mau nancepin telepatinya. Masih Izin kurang nancep. dia